Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang biarawati merobek Al-Quran di gereja. Lalu seorang wanita muslim lulusan Al-Azhar datang dan mengubah semuanya hanya dengan jawaban yang tegas dan penuh hikmah. Simak cerita ini sampai akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Pagi itu di sebuah kota kecil di pinggiran Los Angeles, langit tampak cerah tanpa awan. Aisyah, seorang wanita muda berdarah Indonesia-Amerika, baru saja menyelesaikan ibadah sholat duha di dalam mobilnya. Ia adalah alumni dari pondok pesantren Al-Azhar Mesir, lulus dengan predikat terbaik dan menjadi salah satu da'iyah muda yang diperhitungkan. Setelah beberapa tahun mengabdi sebagai pengajar di pesantren, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat, bukan demi gelar semata, tetapi demi menyebarkan Islam dengan cara yang lebih luas. Kehidupannya di sana tidak mudah. Ia sering mendapat pertanyaan provokatif, cercaan bahkan ancaman karena identitasnya sebagai seorang muslimah yang taat, namun ia tetap teguh. Ia percaya bahwa setiap ujian adalah bagian dari ujian iman. Pada pagi itu Aisyah sedang mencari toko buku Islam terdekat untuk mencari referensi tesisnya tentang dialog antar agama. Jalanan masih sepi, hanya sesekali terdengar suara burung berkicau dan langkah-langkah kaki orang yang berlari pagi. Hatinya tenang. Pikirannya fokus. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang bersiap menghadirkan ujian terbesarnya. Saat melewati sebuah gereja besar bernuansa gotik, Aisyah mendengar suara bentakan dari dalam. Ia sempat ragu, tapi rasa penasarannya mengalahkan keraguan. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui jendela kaca besar gereja itu. Apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Di tengah ruangan yang megah, seorang biarawati cantik berambut pirang, bernama Mary sedang berdiri di atas podium dengan selembar Al-Quran di tangannya. Dengan senyum sinis, ia merobek-robek halaman demi halaman kitab suci umat Islam. Inilah kitab palsu yang mengajarkan kekerasan, inilah alat propaganda yang membuat manusia buta, teriaknya dengan penuh emosi. Jemaat di dalam gereja ada yang tertawa, ada juga yang diam takut. Tapi bagi Aisyah, itu seperti petir di siang bolong. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia tidak pernah membayangkan akan menyaksikan momen seperti ini. Di dalam rumah Tuhan, kitab suci dirusak, iman direndahkan, dan semua orang hanya diam saja. Tanpa berpikir panjang, Aisyah membuka pintu gereja dengan tegas. Semua mata langsung tertuju padanya. Dengan jubah putih dan kerudung hitam yang menutupi kepalanya, ia berjalan menuju panggung. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kitab suci kami. Bagaimana bisa engkau merobeknya di tempat yang konon katamu adalah rumah Tuhan? Suaranya lirih namun menusuk. Mary menatapnya dengan tatapan dingin. Ini adalah tempat penyembahan Yesus Kristus. Kitabmu tidak layak masuk ke sini. Jawabnya dengan nada sombong. Suasana mulai panas. Beberapa jemaat mencoba melerai tapi Mary malah semakin emosional. Islam adalah agama kekerasan. Mengapa engkau tidak akui saja itu? Teriaknya. Aisyah tidak mundur. Ia menjawab dengan lembut. Kalau begitu jelaskanlah kepadaku. Apa yang engkau ketahui tentang Islam? Apakah engkau pernah membaca Al-Quran dengan benar? Pertanyaan itu membuat Mary terdiam sejenak. Lalu dengan nada tinggi ia berkata, "Baik, mari kita debat. Aku punya 7 pertanyaan yang pasti tidak bisa kau jawab." Debat dimulai. Mary membuka dengan pertanyaan pertama. Mengapa Islam mengizinkan poligami? Apakah itu tidak adil bagi perempuan? Aisyah menjawab dengan tenang. Poligami dalam Islam bukan izin, tapi batasan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab bisa memiliki istri tak terbatas. Islam membatasi hingga 4. Dengan syarat adil. Dan Allah sendiri berkata dalam surat An-Nisa, ayat 3, "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja." Jawaban itu membuat Mary terdiam. Pertanyaan kedua, mengapa dalam Islam kesaksian 2 wanita sama dengan 1 pria? Aisyah menjawab, itu dalam konteks ekonomi dan hukum pada masa itu. Bukan karena wanita bodoh, tapi karena proteksi. Bahkan hari ini, banyak ulama sepakat bahwa dalam konteks modern, kesaksian wanita bisa setara. Setiap jawaban Aisyah disertai dalil kuat, hingga Mary mulai kehilangan pijakan.
Ia beralih ke pertanyaan lain, tentang jihad, tentang neraka, tentang hubungan Islam dan Yesus. Aisyah menjawab semuanya dengan sabar, penuh cinta, dan tidak pernah menyerang balik. Setelah 6 pertanyaan dilemparkan dan dijawab dengan baik oleh Aisyah, Mary mulai frustrasi. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia merasa otoritasnya sebagai biarawati terancam. "Jawabanmu omong kosong. Islam adalah agama yang ingin mengambil alih dunia," serunya sambil melangkah maju. Tapi Aisyah tetap tenang. "Cinta, kasih sayang, dan perdamaian adalah ajaran utama Islam. Bahkan dalam perang pun, Nabi Muhammad melarang membunuh wanita, anak-anak, atau orang tua," kata Aisyah dengan suara lembut. Mendengar itu, Mary tak lagi bisa mengontrol emosinya. Dengan gerakan cepat, ia mencekik leher Aisyah. Semua orang terkejut, teriakan terdengar, tapi Aisyah tidak melawan. Ia hanya memejamkan mata dan berbisik pelan, "Ya Allah, tunjukkanlah jalanmu." Dalam cekikan itu, air mata justru mulai mengalir dari pipi Aisyah. Bukan karena sakit, tapi karena ia merasa kasihan. Kasihan pada jiwa yang belum menemukan cahaya. Cekikan Mary semakin kuat, membuat Aisyah kesulitan bernapas. Tapi ia tidak berusaha melawan. Ia hanya menatap mata biarawati itu dengan penuh kasih sayang, seolah berkata, "Aku tidak membencimu. Aku ingin engkau mengenal Islam seperti aku mengenalnya." Beberapa jemaat mulai panik. Seorang pendeta muda mencoba melerai, sementara yang lain hanya bisa menutup mata atau memalingkan pandangan karena tak tega. Dengan suara serak dan lemah, Aisyah berkata pelan, "Apakah ini ajaran kasih yang Yesus ajarkan? Mencekik orang yang sedang menjawab pertanyaanmu dengan sabar?" Kalimat itu seperti petir menyambar hati Mary. Tangannya perlahan mengendur. Ia melepaskan cekikan itu lalu mundur selangkah. Wajahnya bingung, campur aduk antara marah, malu, dan penyesalan yang mendalam. Air matanya mulai mengalir tanpa sadar. Setelah situasi mereda, Aisyah duduk di bangku gereja, masih terengah-engah. Tangannya gemetar tapi senyumnya tetap hadir. Ia tidak menunjukkan dendam. Tidak juga kebencian, hanya ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeta yang tadi melerai mereka akhirnya angkat bicara. "Saya minta maaf atas perlakuan saudari kita ini. Ini bukan cara kami mengajar. Kami percaya pada kasih sayang dan pengampunan." Tapi Aisyah menggeleng lembut. "Ini bukan tentang kamu atau gereja. Ini tentang hati yang tertutup, dan hati itu hanya bisa dibuka oleh Allah," katanya dengan suara parau. Mary duduk di pojok, menangis sendiri, memegang pecahan Al-Quran yang telah disobeknya tadi. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh tulisan Arab itu. Sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai kitab dusta, kini terasa begitu sakral dalam genggamannya. Aisyah berdiri perlahan lalu mendekati Mary. Ia duduk di sebelahnya, tidak menyentuh, hanya menemani. Tidak apa-apa menangis, karena air mata adalah bahasa jiwa yang belum bisa bicara. Bisiknya lembut. Mary menoleh, matanya merah, wajahnya basah. Mengapa engkau tidak membenciku? Aku baru saja mencekikmu," desisnya. Aisyah tersenyum. "Karena Islam mengajarkanku untuk memaafkan, bahkan kepada musuh sekalipun, apalagi kepada seseorang yang masih mencari kebenaran." Lalu, dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Aku punya 3 pertanyaan untukmu. Bisa engkau jawab?" Mary mengangguk pelan, masih terisak. Pertanyaan pertama Aisyah, "Siapa Tuhanmu?" Mary menjawab cepat, "Tuhan Yesus Kristus." Aisyah menimpali, "Tapi apakah Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Di Injil, Yesus berkata, 'Bapa lebih besar daripada aku.' Jadi bagaimana mungkin ia Tuhan jika ia sendiri menyebut Bapa sebagai sesuatu yang lebih tinggi?" Mary terdiam. Pertanyaan kedua, "Bagaimana engkau yakin bahwa Injil tidak dirubah? Siapa yang menulisnya? Kapan ditulis? Apakah ada naskah asli yang tersisa?" Mary mulai gelisah. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya tersendat-sendat. "Kami percaya bahwa Roh Kudus menjaga firman-Nya." Aisyah menghela napas. "Percaya tidak cukup, Mary, harus ada bukti. Seperti halnya kami percaya Al-Quran tidak dirubah karena ada bukti. Al-Quran masih sama dari zaman Nabi hingga hari ini, dikumpulkan secara resmi oleh para sahabat, dan dihafal oleh jutaan orang." Pertanyaan ketiga,
Jika Yesus adalah, Tuhan, mengapa ia mati di kayu salib? Apakah Tuhan bisa mati? Mary menangis terseduh-seduh. Ia tidak bisa menjawab. Hatinya terguncang. Dengan suara serak dan penuh penyesalan, Mary akhirnya berkata, "Selama ini, aku tidak benar-benar tahu apa yang aku yakini. Aku hanya percaya apa yang diajarkan pastor-pastor. Aku pikir agamaku sempurna, padahal aku tidak pernah membaca Injil sampai habis. Aku pikir Islam sesat, padahal aku tidak pernah membuka Al-Quran." Ia menatap Aisyah dengan tatapan penuh keraguan dan kerinduan. "Aku ingin belajar. Aku ingin tahu kebenaran." Aisyah tersenyum, lalu berkata, "Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam fitrah. Kita semua memiliki panggilan, hati untuk kembali pada Tuhan yang satu. Dan hari ini mungkin itulah awal hidayah untukmu." Ia lalu mengeluarkan Al-Quran kecil dari tasnya, membersihkan debu dari halaman yang robek, dan memberikannya pada Mary. "Mulailah dari sini, bacalah dengan hati yang tulus. Dan tanyakan padanya, 'Ya Allah, tunjukkanlah jalanmu yang lurus.'" Mary menerima Al-Quran itu dengan tangan gemetar, air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu apakah ia akan menjadi Muslim, tapi ia tahu hatinya sudah tidak pernah sama lagi. Mary duduk termenung masih memegang Al-Quran yang telah disobeknya sendiri. Tangannya bergetar, seolah-olah ia baru saja menyadari betapa besar dosa yang telah dilakukan. Matanya terus menatap huruf-huruf Arab yang tampak begitu indah dalam redup cahaya gereja pagi itu. Aisyah tetap duduk di sampingnya, tidak mengganggu. Ia tahu ini adalah momen paling penting dalam hidup Mary, saat kebenaran mulai menyentuh hati yang selama ini tertutup. Tiba-tiba, biarawati itu berdiri, wajahnya penuh penyesalan. Dengan suara gemetar dan air mata yang tak henti mengalir, ia berkata, "Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf." Suaranya memecah kesunyian. Semua jemaat yang masih berada di dalam gereja mendengarkan dengan khidmat. "Selama ini aku membenci sesuatu yang bahkan belum ku kenal. Aku merobek kitab suci orang lain. Aku menghina agama yang tidak ku mengerti. Dan hari ini seorang muslimah mengajariku arti kasih sayang dan pengampunan. Aku malu, sungguh malu," katanya sambil menundukkan kepala. Saat itulah, Mary mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah kerumunan jemaat yang masih bingung dan terharu, ia berbisik pada Aisyah, ajarkan aku tentang Islam." Aisyah tersenyum, lalu perlahan menggandeng tangan Mary. Dengan lembut, ia mulai menjelaskan makna syahadat. Setiap kata yang keluar dari bibir Aisyah terasa begitu ringan, tapi sangat dalam. Mary mendengarkan dengan segala ketundukan. Saat Aisyah selesai menjelaskan, Mary menatap langit-langit gereja, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Syahadat itu terdengar seperti doa yang menyentuh jiwa. Seluruh jemaat terdiam. Beberapa menangis. Ada yang bertepuk tangan tanpa suara. Pendeta tua di pojok ruangan ikut meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena ia melihat sebuah pertemuan antara jiwa yang mencari dan cahaya ilahi. Mary, kini bernama Ummu Aisyah, berpelukan dengan Aisyah. Keduanya menangis haru, bagai dua sahabat lama yang akhirnya bertemu. Kejadian itu direkam oleh salah seorang jemaat muda bernama David, seorang pemuda Amerika keturunan Palestina, yang diam-diam juga sedang mencari makna hidup. Ia mengunggah video tersebut ke media sosial dengan judul singkat, "Debat di gereja berakhir dengan hidayah." Tak disangka, video itu langsung viral. Dalam waktu kurang dari 24 jam, video tersebut ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Banyak netizen Indonesia yang terkejut dan terharu melihat bagaimana seorang biarawati bisa berpindah keyakinan hanya dalam satu hari. Ucapan selamat datang di agama Islam mengalir deras di kolom komentar. Tokoh-tokoh agama turut memberikan apresiasi atas keteguhan Aisyah dan keberanian Mary untuk mencari kebenaran. Bahkan beberapa ulama terkenal dari Mesir dan Turki membagikan ulang video tersebut sebagai inspirasi dakwah yang damai dan berkesan. Setelah insiden itu, Aisyah kembali ke Al-Azhar untuk melanjutkan studinya. Tapi kini ia dikenal sebagai duta perdamaian antarumat beragama.
Ia sering diundang ke forum-forum internasional untuk berbicara tentang toleransi dan dialog antaragama. Kisahnya menjadi contoh bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan kekerasan atau amarah, tapi dengan ilmu, kesabaran, dan cinta. Sementara itu, Ummu Aisyah memilih tinggal di Amerika dan belajar Islam secara intensif. Ia bergabung dengan komunitas Muslim setempat, mulai mengenakan hijab, dan perlahan-lahan mengubah cara pandang masyarakat sekitarnya tentang Islam. Banyak teman-temannya dari gereja awalnya bingung, tapi lambat laun mereka menghargai transformasi spiritual yang tulus. Bahkan pendeta yang dulu memimpin gereja itu mulai membuka diri terhadap dialog lintas iman, karena ia menyaksikan sendiri bagaimana Allah Maha Kuasa mengubah hati manusia. Kisah ini menjadi pelajaran hidup bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa kita tidak boleh cepat menghakimi agama atau orang lain hanya karena prasangka atau informasi yang salah. Bahwa hidayah bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak kita duga, di dalam gereja, di hadapan ribuan orang, atau saat kita sedang marah dan penuh dendam. Dan yang terpenting, kisah ini mengajarkan bahwa kasih sayang dan kesabaran adalah senjata paling ampuh dalam menyampaikan kebenaran. Aisyah tidak menyerang balik, tidak membentak, tidak membenci. Ia hanya menjawab dengan ilmu, menjaga hati, dan percaya bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Sedangkan Mary, yang semula penuh amarah, akhirnya menemukan ketenangan dalam kalimat tauhid. Kisah mereka bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah pesan surgawi. Barang siapa yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus, maka Allah pasti tunjukkan jalannya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tulis pendapatmu tentang kisah pada cerita ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.